Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk bersama kembali melakukan saat teduh. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan saat teduh kita dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu tanggal 26 November 2022 dengan tema renungan Ayo Bangun. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita awali saat teduh kita pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Tuhan Memanggilmu. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, Anthony de Mello menuliskan cerita ini dalam buku The Prayer of the Frog, Doa Sang Katak. Seorang pemabuk terluka bakar pada kedua daun telinganya. Temannya bertanya tentang luka itu. Kata pemabuk itu, istriku meninggalkan setrika masih panas. Ketika telepon berbunyi, aku keliru mengangkat setrika. Temannya bertanya lagi, lalu telinga sebelahnya? Pemabuk itu menjawab, si tolol itu menelepon lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mabuk adalah perbuatan di luar kesadaran atau kondisi lupa diri. Kesenangan, kekuasaan, dan kekayaan dapat menyebabkan orang mabuk. Peristiwa pahit dan pergumulan berat juga dapat membuat orang lupa diri. Rutinitas hidup pun dapat menghanyutkan kesadaran orang sehingga orang tertidur alias tidak sadar tentang apa yang dikerjakannya. Itulah sebabnya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Roma yang kita baca hari ini menjadi penting dan relevan. Marilah kita merenungkan dengan seksama. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini
diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Akan dibacakan oleh Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi setiap kami boleh masih menerima firman Tuhan untuk kami renungkan dan kami baca. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat memahami pesan Tuhan pada setiap kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bacaan Alkitab hari ini memanggil orang-orang Kristen untuk bangun dari tidur. Artinya, kita diingatkan untuk berada dalam kesadaran akan identitas, tugas, dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Dalam perjalanan hidup ini, tanpa kita sadari, seringkali kita dimabukkan atau ditidurkan oleh kondisi-kondisi kenyamanan hidup dalam dosa. Orang Kristen yang sedang mabuk dosa digambarkan seperti orang tidur yang terlena dalam ketidaksadaran. Oleh karenanya, Paulus berharap agar jemaat tidak lupa diri bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya, murid-murid Kristus yang seharusnya mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang bagi dunia yang masih dalam kegelapan. Bukannya malah ikut larut dalam kemabukan keinginan duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dipanggil untuk bangun dan mengungkapkan identitas kita sebagai pengikut Kristus tanpa kata-kata, melainkan dalam perbuatan nyata. Apa artinya? Setiap hari kita perlu mengenakan karakternya dan menjadi semakin serupa dengannya, bertumbuh dalam kesalehan, dalam kasih, dan ketaatan, serta meninggalkan dosa-dosa yang pernah memperbudak kita. Kita adalah anak yang dipanggil meninggalkan kegelapan. Segera bangun dari tidur malam dan bangkit dari kegelapan dosa yang memabukkan. Mari kita merenungkan. Apa sajakah yang seringkali memabukkan kita dan membawa kita terlena dalam tidur hingga kita lupa mengekspresikan identitas kita sebagai pengikut Kristus? Manakah yang lebih banyak kita lakukan? Memuaskan keinginan dan pikiran kita sendiri, ataukah
mengenakan pikiran dan karakter Tuhan Yesus Kristus dalam perjuangan hidup kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah setiap kami menjadi anak-anak terang yang memancarkan pikiran dan karakter Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh terus fokus kepada Tuhan di dalam kami menjalani hidup kami hari lepas hari. Biarlah kami terus dimampukan untuk boleh mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang kita alami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan terus belajar memacu pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan terus bersemangat hidup menyatu dengannya dan makin hidup seturut dengan firman-Nya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.